Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi kurang baik terkait dengan nasib tenaga honorer di tahun 2026, yaitu tamat sudah sistem honorer berakhir di tahun 2025. Ini nasib tenaga honorer atau non-ASN mulai tahun 2026. Untuk mengetahui penjelasannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer di tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini. Pemerintah resmi menetapkan tanggal 31 Desember 2025 menjadi batas akhir penataan tenaga honorer. Artinya, sistem honorer yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari birokrasi Indonesia akan benar-benar dihentikan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa jabatan di instansi pemerintah hanya boleh diisi oleh ASN, yaitu PNS dan P3K. Dengan keputusan ini, mulai tanggal 1 Januari 2026, tidak ada lagi istilah tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Bisa diketahui, penghapusan honorer dilakukan untuk menertibkan sistem kepegawaian negara. Selain itu, penghapusan praktik pengangkatan tidak sesuai regulasi dan memberikan kepastian hukum dan status kerja. Sebelumnya, pemerintah menargetkan penataan honorer selesai tahun 2024. Namun, karena jumlah tenaga non-ASN masih sangat besar dan proses penyesuaian belum selesai, masa transisi diperpanjang hingga akhir tahun 2025. Mulai 2026, seluruh posisi di instansi pemerintah hanya dapat diisi melalui mekanisme seleksi ASN, yaitu PNS melalui seleksi CPNS dan P3K melalui seleksi P3K. Tenaga non-ASN yang masih aktif tidak otomatis diangkat. Mereka tetap harus mengikuti seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. BKN menegaskan bahwa tenaga honorer masih memiliki kesempatan mengikuti seleksi CASN selama memenuhi syarat administrasi dan kompetensi. Namun di lapangan, kondisi tidak selalu ideal. Banyak honorer belum mendapatkan formasi. Sebagian tidak masuk dalam prioritas penataan. Kemudian, terutama honorer yang bekerja di luar instansi pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, tidak sedikit tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun kini menghadapi ketidakpastian masa depan. Sebagian harus bersiap mencari pekerjaan baru di luar pemerintahan.
Pemerintah juga kembali menegaskan bahwa larangan pengangkatan tenaga honorer baru tetap berlaku di seluruh instansi pemerintah. Setiap kebutuhan, pegawai wajib melalui mekanisme ASN. Ini menjadi langkah tegas untuk mencegah munculnya kembali sistem honorer setelah penghapusan resmi diberlakukan. Kebijakan ini dinilai kuat secara regulasi, namun menyisakan pernyataan keadilan sosial bagi ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terkait dengan nasib tenaga honorer di tahun 2026. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.